datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar Sobat PKK? Jumpa lagi dengan saya Ika Yuniati di acara PKK Talks for Metro Ceria. Dan kali ini kita akan berbincang tentang topik yang tidak hanya menarik tapi juga inovatif. Nah, telah hadir bersama kita narasumber Ibu Wahyuningsih, SKMMkes. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PPPA PPKB. Dan topik yang akan kita bicarakan kali ini menarik dan juga inovatif, yaitu tentang Metro Mas Bersaing. Nah, penasaran kan apa sih Metro Mas Bersaing itu? Nah, untuk itu silakan Bu Wahyu untuk memperkenalkan diri dan kemudian sekilas kita nunggu-nunggu tentang Metro Mas Bersaing ini, terus itu kepanjangan apa? Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa teman-teman podcast PKK Kota Metro. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyuningsih. Saya saat ini diamanahkan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro. Bahagia sekali pagi ini saya dapat bertemu dengan sahabat-sahabat PKK dan kita sharing pengetahuan tentang tupoksi kita sebagai mitra pemerintah. Saya sebagai Kepala Dinas PPPA PPKB yang salah satu tupoksi saya juga tentang stunting. Hari ini kita akan berbagi informasi tentang inovasi yang diambil dari OPD kami, yaitu OPD PPPA PPKB. Jadi dari OPD kami akan ada sebuah inovasi dalam rangka untuk penurunan stunting di Kota Metro yang bernama Metro Mas Bersaing. Apa itu Metro Mas Bersaing? Ini merupakan suatu singkatan panjang gitu, sepanjang nama kantor saya. Jadi ini saya pendekkan menjadi Metro Mas Bersaing. Jadi Metro Mas Bersaing itu sahabat-sahabat PKK merupakan singkatan dari mengoptimalkan terobosan, membangun aliansi strategis, bersinergi atasi stunting dalam rangka mendukung terwujudnya kualitas Indonesia Emas di Kota Metro. Dan ini selaras sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota kita untuk gemerlap, tentunya diawali dari Metro Mas Bersaing ini salah satu dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Wali Kota Metro. Seperti itu. Seperti di Ika. Metro Mas Bersaing itu mengoptimalkan terobosan, terus membangun aliansi strategis. Ya, bersinergi atasi stunting. Nah, ini menariknya di situ kan ada upaya juga ya terkait dengan percepatan penurunan stunting yang memang ke depan ini akan sangat berdampak kepada kualitas generasi mendatang. Itu menariknya. Kemudian inovatif ya, karena ini tadi bicara ada terobosan, berarti terobosan sesuatu yang baru ya Bu ya. Untuk bersama-sama tadi bersinergi, tadi kan ada bahasa sinergi, terus aliansi. Nah ini sepertinya cukup kompleks ya, artinya memang selama ini kita juga sudah punya inovasi ya, Metro Jemapa ya, jadi masyarakat peduli anak ibu. Nah terkait hubungannya itu Bu, pasti ini akan sangat mendukung ya Jamapai untuk percepatan penurunan stunting. Nah itu bisa sharing lebih lanjut Bu, seperti apa ya relevansi atau dukungannya Metro Mas Bersaing ini dan juga Jamapai. Iya. Terima kasih Bu Ika. Jadi betul sekali, ini salah satu terobosan dalam rangka untuk kita mendukung Jamapainya Kota Metro. Jadi kami berangkat dari 3 isu strategis yang ada di tupoksi kantor kami. Yang pertama yaitu dengan adanya angka kelahiran anak yang berumur 15 sampai 19 tahun ASFR kalau di BKKBN itu kita masih ada angka 10,8%. Angka 15 sampai 19 itu kan usia remaja. Nah, dari 19,7 menjadi 10,4 dan kita sudah di
7,1. Tapi bukan berarti itu tidak ada masalah di sana. Dan sesuai dengan hasil rembuk stunting kita di tahun 2023 kemarin, Bapak Wali Kota kan menata gitu, sanggup target berapa nih? Berani berapa tahun 2024? Nah, seperti itu kan, kita sering diinikan Pak Wali untuk kerja untuk kita jangan puas dengan 7,1 karena masih banyak hal yang dilakukan kan, seperti itu. Jadi kita lewat terobosan ini walaupun kita sudah di 7,1, kita menangkap dari apa yang ditargetkan oleh Bapak Wali Kota kita menjadi 4% di tahun 2024. Makanya kita merasa perlu harus ada nih terobosan untuk kita bisa percepatan itu. Kemudian isu strategis berikutnya yaitu dengan posisi saat ini Kota Metro itu sebenarnya secara secara piramida penduduk kita itu sudah berada di untuk bonus demografi. Jadi ini merupakan peluang untuk kita. Jadi atas 3 hal ini kita analisa memakai metode Astrid, dan di situ kita temukan angka yang paling besar dari grade penilaian itu ada di penurunan stunting. Makanya kami mengambil itu menjadi sebuah inovasi. Sesuai tadi judul tadi, kita harus bergerak bersama. Kita di Kota Metro, Bu Ika, seperti kita tahu kolaborasi lintas sektoral sudah cukup bagus. Kita tim TPS kita sudah berjalan dengan baik. Konvergensi stunting itu sudah semua bekerja. Tapi kita ada satu segmen yang harus serius kita tangani. Karena dinas kami itu merupakan satu kementerian yang namanya Pemberdayaan Perlindungan Anak, kita punya forum anak di sana. Kemudian kita di BKKBN-nya kita punya PIKR di sana, Pusat Informasi Remaja, di sana ada forum genre. Jadi kita mau menggarap remaja-remaja ini untuk lebih fokus, seperti itu. Jadi makanya kita bersinergi bareng untuk membangun aliansi. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, ayo berdayakan untuk kelompok-kelompok atau apa yang bisa untuk mempercepat kita dalam penurunan stunting. Nah, kebetulan kami di kantor kami itu ada 2 ini yang kita bisa manfaatkan, para remajanya. Nah, ini untuk apa, Bu Ika? Karena ketika remaja ini kita dari segi program kita kelola dengan baik, kita sinergikan. Karena tidak ada lagi masanya kita bekerja secara terkotak-kotak. Jadi karena sasaran PPPA dengan BKKBN itu sama, perempuan dan anak. Sama, jamaah PAI pun juga perempuan dan anak. Jadi ayo kita kolaborasi untuk kita lebih fokus lagi. Kami menggarap dari sisi remajanya. Nah, di sana nanti Bu Ika, kami akan ada turunan dari jamaah PAI itu dukung dengan Metro Mas Bersai. Kita ada nanti gerai keren di sana untuk mengoptimalkan gerai keren namanya. Jadi nanti di forum anak itu kan ada dia sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Dia harus bisa menjadi agent of change. Nah, kalau definisi operasionalnya anak di PPPA, Kementerian PPPA itu dalam kandungan sampai 18 tahun kurang sehari. Sementara dari BKKBN itu remaja itu dari 10 tahun sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi ketika dia sudah 18 tahun kurang lebih sehari, kita tangkap dia untuk bersinergi dengan kita masuk di dalam PIKR, di dalam forum genrenya BKKBN dalam rangka untuk program-program BKKBN, tentunya dalam rangka untuk bagaimana tidak lahir stunting baru. Mengapa? Karena remaja ini beberapa tahun kemudian menjadi sasaran utama kita, keluarga berisiko stunting. Ketika dia sudah remaja, beberapa tahun kemudian dia pasti akan melaksanakan atau menikah gitu. Bagaimana anak ini nanti bisa terpapar dengan program BKKBN dengan berencana itu, kerennya itu. Apapun harus direncanakan. Kita tidak menginginkan ada perkawinan anak. Seperti itu. Mengapa? Karena dengan perkawinan anak ini kita takutkan nanti anak punya anak. Masih anak punya anak. Nah, bayangkan Bu Ika, ketika nanti dia melaksanakan kawinan yang tidak terencana, dia mempunyai anak tetapi sang suami ini pekerjaan untuk menafkahi istri itu belum ada. Dia sudah punya anak nih. Nah, kita khawatirkan nanti ini Bu Ika, ketika dia untuk penghasilan keluarga ini belum settle oleh sang ayahnya ini, bagaimana dia bisa menghidupi, memberikan gizi seimbang untuk si bayinya, untuk ibunya supaya ASINya juga bagus dan sebagainya. Itu kan perlu duit. Nah, itulah nanti kita menggarap itu di dalam kolaborasi antara
programnya Kementerian PPPA lewat forum anaknya dengan forum Gedre dan Pick Air-nya untuk membekali remaja itu melaksanakan apapun itu secara terencana dengan harapan Bu Ika nanti dia menikah ketika umurnya sudah memang diperbolehkan menikah, sudah cukup. Walaupun dari undang-undang perkawinan itu kan 19 tahun itu sudah boleh, tetapi apa iya untuk seorang perempuan wanitanya nih 19 tahun itu sudah boleh untuk hamil? Saya rasa dia untuk alat reproduksinya itu belum matang dengan sempurna, belum siap untuk dia hamil. Kalaupun dipaksakan, kita khawatirkan dia nanti akan menyumbang AKI atau AKB atau lahirnya stunting baru dengan lahir BBLR seperti itu. Dan tadi ketika dia si ayah ini belum punya penghasilan tetap, nanti ujung-ujungnya si ibu ini karena ASINya mampet karena dia asupan gizinya tidak bagus, bisa jadi itu terjadi. Ya. Jadi nanti ketika si istri minta duit untuk beli susu anaknya karena anaknya butuh susu, merengek minta duit, si ayahnya belum punya duit, ujung-ujungnya kena gampar pula, timbul KDRT, masalah baru lagi. Ada tambahan masalah. Iya. Jadi kita kalau bisa bagaimana meramu atau mensinergikan ini seperti jargonnya di Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah itu kita sedang meramu itu, dan nanti kita ada Grekren. Grekren itu nanti anak-anak remaja kita maksimalkan. Kita ada mobile Grekren nanti di momen-momen kita seperti di Agroceria nanti hadir di situ, di Carefree Day ada Grekren untuk konsultasi remaja, bagaimana nanti dia mempersiapkan untuk masa mudanya untuk lebih efektif, efisien, untuk dia bisa produktif di masa muda, dan untuk mempersiapkan pernikahan itu dengan matang dan sebagainya. Nanti kita akan lakukan pelatihan-pelatihan untuk remajanya, dan kita juga akan melatih kader Metro Mas Bersaing. Ini menarik ya Bu. Artinya tadi Metro Mas Bersaing itu sesuatu program yang memang sudah jelas ya untuk ke depan itu akan menyasar ke tujuan yang memang sifatnya jangka panjang ya, bicara generasi, terus tadi stunting dan ini kuncinya kolaborasi ya, kolaborasi karena memang kita sudah punya Jamapa yang memang bicaranya juga kolaborasi gotong royong, nggak hanya dari internal pemerintah tapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ini ditambah dukungan dari Metro Mas Bersinergi ini karena sebagai Kepala Dinas PPPA PPKB juga yang memang tadi ada ya dasar atau data yang memang menunjukkan bahwa salah satunya tadi kondisi di Metro khususnya ASFR ya, Age Specific Fertility Rate itu angkanya ternyata 10,8 ya Bu, 10,8% dan ini akan diupayakan untuk ditekan ya, sehingga nanti ke depan juga ketika bicara upaya percepatan penurunan stunting ini dimulainya karena memang tidak hanya lagi dari 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, tapi juga sampai 8000 HPK. Nah itu tadi yang Ibu bicara, ada lagi nih tadi Metro Mas Bersaing ada gerai keren ya, yang lebih fokus untuk remaja ya melalui Pick Air, dan itu memang bagian dari tupoksinya Dinas PPPA PPKB. Nah pasti kan kalau tadi lihat beberapa kegiatan yang Ibu sampaikan itu memang kolaborasi ya, ada tentu koordinasi dengan berbagai sektor. Ini pasti akan ada semacam kendala atau tantangan lah. Nah selama ini kira-kira apa yang dihadapi ya terkait dengan nanti sinergi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan program Metro Mas Bersaing ini. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi kata kuncinya gotong royong. Jamapa itu kan gotong royong, sama ini juga bersinergi, berkolaborasi, sama juga gotong royong. Jadi Bu Ika, untuk kita menjalani suatu program atau kegiatan gak mungkin tidak ada permasalahan, gak ada kendala. Nah dari kendala itulah bagaimana kita nanti bisa berkolaborasi, jadi kita kerja kolaboratif gitu. Karena saya rasa kita untuk semua kepala UPD kita ini kan sudah masuk di dalam tim TPPS kita. Mereka ini mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya untuk bagaimana kita melakukan apapun, sekecil apapun untuk anak-anak Kota Metro. Kalau dari segi Kementerian PPPA tentunya pemenuhan hak anak itu ada di semua UPD, karena kalau kita berbicara pemenuhan hak anak kan dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat kelurahan pun punya kewajiban untuk itu. Itu dari segi hak secara
kebutuhan mental dan segala macam dari Kementerian PPPA. Begitu juga untuk dari BKKBN itu bagaimana mempersiapkan generasi yang akan lahir itu dari masa prakonsepsi sudah kita garap seperti itu. Jadi dipersiapkan Ya, ya. karena ini juga Bu Ika, besok itu kita tentunya berkolaborasi juga dengan BNN, karena selama ini kan kita BNN juga sudah berkolaborasi. Karena di dalam BKKBN itu kan untuk berencana itu keren tuh kan ada 3 item yang memang harus bagaimana remaja-remaja itu. Yang pertama, dia tidak menikah usia muda, bagaimana remaja itu tidak melakukan seks bebas, bagaimana mereka tidak kenal dengan nafsu, kenal saja tidak boleh apalagi melakukan. Nah, 3 ini juga tentunya kita nantinya bersinerginya dengan dinas kesehatan, dengan dinas pendidikan, karena sasaran itu kalau secara ini kan teman-teman dari UPD lain yang punya sekolah itu kan dinas pendidikan Bisa intervensi. intervensinya. Jadi inilah gunanya kita berkolaborasi, dan kami yakin gitu, saya optimis bahwa karena kita pada dasarnya di Kota Metro ini kan sudah terbiasa untuk bekerja secara gotong royong itu tadi, dan ini program ini karena tujuannya juga baik, tujuan kita mulia untuk menyiapkan generasi emas Metro Cemerlang di Kota Metro ini untuk kita mempersiapkan Metro Emas di tahun 2037. Tentunya kita tidak ada alasan untuk tidak mendukung program ini, karena ini juga turunan dari jangabainya Bapak Wali Kota, turunan dari visi misinya Bapak Wali Kota gitu. Jadi ayo kita fokus di remajanya, karena remaja ini saya merasa kemarin tuh masih perlu dimaksimalkan. Kita sudah melakukan, tetapi harus kita bagaimana lebih optimalkan lagi, karena kuncinya nanti Bu Ika, ketika remaja-remaja nanti kan kita mau adakan pelatihan pelatihan untuk konselor sebaya. Jadi forum-forum anak di kecamatan, semua kelurahan kecamatan ya. Jadi kita secara random nanti kan mungkin kita mau seluruh anak kita latih. Tentunya nanti kita berharap dengan pelatihan itu nanti mereka membreakdown di komunitasnya. Kita libatkan forum anak Kota Metro, forum anak kecamatan, forum anak kelurahan, untuk kita latih dia nanti bisa menjadi konselor sebaya. Berkolaborasi juga dengan BKKBN-nya itu. Jadi ketika di kelurahan nanti Pak Lurah, Pak Camat itu akan mengkolaborasikan. Jadi kita bentuk dulu wadahnya PIKR itu, dan nanti kita berkolaborasi untuk bagaimana anak-anak ini bisa mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih terencana. Jadi nanti kita akan ada pelatihan untuk anak-anak kita ini di 5 kecamatan. Kemudian kita juga akan mengadakan kader Metro Mas bersaing tadi. Jadi itu sudah lintas, kita kan punya tenaga lini lapangan tuh. Kita ada tenaga PKB, kita punya kader PPKBD, PPKPD, kita punya Poktan PKB, PKR, PKL, kemudian PPKA, kemudian PIKR itu kita maksimalkan, dan kita akan bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi di bawah itu Bu Ika, di bawah Dinas Pertanian itu kan kita dalam intervensi sensitif kan ikut serta. Mereka punya Gapotan, mereka punya KWT. Nah, orang-orang itu juga nanti termasuk orang-orang yang akan kita terpapar untuk apa itu Metro Mas bersaing. Jadi nanti kita di bawah itu dengan sendirinya berkolaborasi untuk mendukung Metro Mas bersaing ini dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting di Kota Metro secara berkolaborasi lah seperti itu. Jadi ke depan kita akan melakukan pelatihan itu, dan kita sudah mendapatkan data untuk kasus-kasus stunting itu lewat Dinas Kesehatan, dan ini kita sekarang ini sedang memetakan dari anak-anak kita, angka yang dari Dinas Kesehatan itu apa sih faktor determinan dari dia mengapa sampai terjadi gizi buruk atau bahkan akan ke stunting gitu. Jadi nanti kita semua kepala UPD punya tanggung jawab untuk bagaimana kita bisa menjadi bapak asuh, bisa menjadi bunda asuh anak-anak yang memang memerlukan bantuan kita semua ini. Jadi kita ke depan ke sana, dan nanti akan atas dasar pemetaan. Sekarang ini kader TPK kita sedang berjalan dari data dari Dinas Kesehatan dengan teman-teman PKB akan memetakan faktor risikonya apa. Jadi kita sudah kita sekarang ini teman-teman sedang bekerja untuk nanti kita mapping, dan nanti kita akan SK-kan Bapak Wali Kota Metro untuk kita bisa OPD ini ikut untuk bisa menjadi bapak asuh atau bunda asuh, tergantung dari faktor determinan apa dari masing-masing anak-anak yang ada di Kota Metro yang masih membutuhkan bantuan. Jadi kita akan lebih menggerakkan lagi untuk kegotong royongan kita ini nyata seperti itu. Walaupun kita juga sebenarnya untuk
intervensi sensitif itu kan sudah sangat baik di Kota Metro. GOW punya ngenah posyandunya, PKK punya pos binekanya dengan posyandu itu kan. Kemudian kita juga Dharma Wanita punya tilik posyandunya. Jadi nanti kita akan lebih spesifik lagi untuk lebih memilah lagi, karena ketika kita breakdown di bawah, kita jangan sampai ada yang tertinggal. Semua harus kita bersinergi untuk mencapai tujuan kita, yaitu stunting di Kota Metro dalam rangka gemerlang itu benar-benar kita bisa bersinergi dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, bahkan di tingkat bawah melalui Dasawisma kita semua bersinergi. Seperti itu Bu Ika. Jadi ini lengkap ya Bu penjelasannya, sudah dari A sampai Z nih Bu tadi sampaikan. Terus tadi kalau bicara program Metro Mas Bersaing ini, tadi kan di awal sudah disampaikan ya, dibangun dari berdasarkan data-data dan mungkin juga melihat permasalahan ya, memang itu jadi salah satu tugas yang Ibu Emban ya selaku Kepala Dinas PPPA PPKB. Kemudian setelah itu melihat bahwa kunci dari kegiatan-kegiatan itu supaya bisa berjalan maksimal ada kolaborasi, bersinergi. Tadi udah banyak disampaikan juga ya, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan tadi sampai kelurahan juga ya Bu ya, artinya OPD, kelurahan, kemudian di luar PD, bahkan tadi Dharma Wanita ya kan, Dharma Wanita, GO itu bagian dari kita bentuk kolaborasi yang selama ini ada di bawah koordinasi Dinas PPPA PKB. Jadi saya memetakan apa sih tupoksi yang ada di kantor saya, kemudian dengan siapa sih selama ini saya bisa lebih tingkatkan lagi untuk bisa bersinergi, itu saya petani. Kalau orang Jawa itu saya ini kan dari Kementerian PPPA ini saya punya mitra kita, yaitu itu tadi organisasi-organisasi mitra kita itu kan. Ya memang secara selama ini sudah terbangun dengan sangat baik ya. Kalau di Kota Metro emang salah satu kekuatannya itu adalah dalam setiap aspek pembangunan itu banyak keterlibatan juga dari berbagai stakeholder masuk juga tadi organisasi. Betul sekali. Dan ini mohon izin Bu Ika, kita itu kan sesuai dengan tentunya kita kegiatan apapun yang kita lakukan di tingkat kota itu tidak terlepas dari breakdown dari pemerintah pusat. Jadi di situ kami punya harus mengampu dari kegiatan-kegiatan program di bawah Kementerian PPPA, dan mengampu juga kita dari Pak Wali Kota ini untuk melaksanakan program-program BKKBN yang dilaksanakan di kabupaten kota. Nah, disitulah kita dari RPJMN, kemudian kita breakdown lagi, kita ada RPJMD, kemudian disitulah timbul ada Rensra KKBN, kita breakdown, saya pilahin kayak gitu. Ini yang harus saya lakukan. Kemudian kita dari RPJMD kita di situ saya punya Rensra dinas kan gitu. Kemudian saya juga punya tupoksi ini dalam rangka untuk kita udah punya Jamapai. Jadi saya petakan, saya punya IKU. Kemudian ini dalam rangka kalau kita sudah melaksanakan ini bersinergi, saya yakin insya Allah IKU dinas ini dengan sendirinya tercapai. Seperti itu. Bonus demografi ini kita tidak bisa isi dengan hal positif. Jadi nanti Bu Ika dengan adanya pelatihan itu kita nanti bisa bersinergi. Big Air ketika sudah bentuk, ini sudah kita bentuk, kita maksimalkan kegiatannya. Jadi remaja-remaja Kota Metro itu nanti kita berikan ilmu untuk bagaimana dia mempersiapkan masa depannya untuk dia bisa mencari cuan dengan komunitas dia. Jadi nanti kita gali di sana, apa sih skill kamu, passion kamu itu di mana sih? Nanti kita kolaborasi dengan OPD terkait. Kalau butuh keterampilan, kita dengan UMKM nanti kita minta dengan UMKM untuk membekali mereka ketika dia sudah berproduk. Kita ajari mereka nanti untuk pemasaran secara digitalnya. Dan kalaupun itu memang layak untuk kita masukkan di Kranasda, kita masukkan di Kranasda. Jadi anak-anak itu benar-benar waktu luangnya itu hal yang positif. Jadi nanti benar-benar Indonesia Emas itu benar-benar kita bonus demografi itu kita siapkan anak-anak kita itu benar-benar bisa menjadi atau menangkap peluang bonus demografi di Kota Metro. Jadi hal-hal positif. Jadi nanti kita bisa menekan angka kejahatan, angka kenakalan remaja. Lupa nanti mereka dengan tawuran, karena waktu luang mereka lebih bagus positif, bisa cari cuan nih. Orang sekarang pemasarannya digital aja mudah kok, nggak harus buka toko loh. Iya bisa kan? Secara online. Atau kalau mau buka toko kita titipkan di Dekranasda. Saya yakin Ibu Ketua Dekranasda, Bu Wali Kota itu sangat
ini sekali pasti sangat welcome ketika remaja-remaja kita itu kreatif memasarkan produk-produknya. Cari saya dengan senang hati beliau akan menyambut ini, karena ini juga untuk dalam rangka bagaimana benar-benar kita Indonesia emas itu bukan Indonesia cemas, karena anak-anak kita itu sudah disiapkan untuk bagaimana dia bisa mencari penghasilan tambahan. Bayangkan ketika remaja dia sudah mencari uang, nanti ketika dia mempersiapkan pernikahan, tidak ada lagi tadi cerita dia menikah udah usia anak, dia belum berpenghasilan, nanti ujung-ujungnya lahir stunting baru karena dia tidak mampu menghidupi istrinya dan anaknya dengan gizi seimbang. Nah itu ketika anak-anak itu sudah kita ajari harus kreatif, inovatif, saya yakin Kota Metro itu bisa menjadi gemerlang, itu bukan sebuah impian. Saya rasa seperti Iya, itu. karena melihat secara nasional juga Indonesia Emas 2045 itu memang sudah diprediksi ya oleh para ahli, dan memang secara global juga banyak ahli-ahli yang memang sudah melakukan estimasi atau proyeksi ya, karena dilihat memang struktur penduduk di Indonesia itu secara struktur umur kelompok usia produktif itu akan lebih banyak daripada usia non produktif, sehingga memang Indonesia Emas 2045 itu secara data itu memang sudah dibilang tinggal implementasi ya, artinya semua harus bergerak supaya nanti itu tadi Ibu bilang Indonesia Emas itu bukan Indonesia cemas ya, dan memang kontribusi dari semua, artinya pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota, termasuk kota metro itu akan punya kontribusi untuk kemudian mempersiapkan bersama-sama mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Apalagi di metro ini kan kita sudah membangun ya gemerlang generasi emas Metro Cemerlang. Jadi tujuannya itu sudah sama-sama fokus ya untuk bagaimana caranya semua punya kontribusi sesuai dengan urusan yang diembannya, kemudian sesuai dengan kewenangannya untuk bergerak bersama-sama. Nah tadi sempat disampaikan ini kan bicara tujuan ada jangka pendek, menengah, ada jangka panjang. Artinya semua kan dilakukan karena secara terstruktur melibatkan berbagai komponen. Ini kan ada tahapan-tahapan ya Bu. Kalau untuk bicara jangka panjang ini memang nanti kita harapkan ada secara indikator ada penurunan cukup signifikan ya. Tadi kan ada ASFR ya tadi 10,8, ini mungkin dari dinas juga sudah ada target khusus ya, mungkin di 2024 atau di tahun berikutnya menurunkan sampai berapa. Stunting tadi Ibu sudah sampaikan, karena memang hasil dari stunting di 2023 dan 2024 kemarin juga sudah ada target penurunan yang insya Allah kalau saat ini Metro di angka 2023 kemarin 7,1 berdasarkan SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia. Insya Allah nanti 2024 ini juga bisa menurun sesuai dengan tadi target ya, di angka mungkin kisaran 4 ya kalau tadi nggak salah ya. Nah ini tadi sempat Ibu sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan ini, karena pasti ada tahapan untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka menengah, termasuk jangka panjang ya tadi. Terus ada beberapa indikatornya mungkin dari Dinas PPPA PPKP juga sudah melakukan perhitungan target ya. Kalau tadi bicara SFR sempat di angka 10,8, kemudian nanti kan akan ada angka target di 2024 ini atau 2025 untuk turun. Nah tadi sempat disampaikan juga bahwa untuk tahapan yang jangka pendek ada semacam pemetaan yang untuk melihat apa sih determinan masalahnya, dan dilakukan juga oleh TPK. Nah tim pendamping keluarga memang selama ini ketika bicara penurunan stunting itu menjadi ujung tombak juga ya, karena mereka ini yang kemudian sampai ke level rumah tangga, kemudian sasaran juga ibu hamil, ibu menyusui, balita. Itu memang mereka yang melakukan pendataan juga dan pendampingan ya. Nah kalau untuk yang terkait dengan
pemetaan ini Bu? Karena ini kan hasilnya akan dijadikan dasar nih untuk kegiatan selanjutnya ya. Karena pas sekali karena kegiatan itu kan dilaksanakan berdasarkan data dan juga fakta ya yang ditemui di lapangan. Nah, ini apakah ada target khusus terkait implementasi pendataan ini sudah dilakukan dan kapan kemudian bisa digunakan ya? Karena ini kan jadi mungkin tidak hanya Dinas PPPA, PPKB juga yang menggunakan hasil pendataan ini juga. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi kalau kita berbicara stunting itu kan ada 2 intervensinya, intervensi spesifik dan sensitif. Nah, sensitif ini kan andil tinggi, 70% loh andil untuk penurunan stunting. Lebih dominan. Nah, ini kita mengejarnya dari intervensi sensitif. Karena intervensi sensitif itu kan melibatkan banyak stakeholder, semua bareng-bareng. Kita punya modal kita punya 390 kader TPK. 390 ya? 390 kader TPK. Dan selama ini teman-teman kader kita sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik. Yaitu apa? Kita dari BKKBN itu kan berbicara keluarga berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting itu apabila dalam satu keluarga itu ada calon pengantin, ada ibu hamil, ada ibu pasca salin, ada baduta, ada balita. Inilah yang dilakukan pendampingan oleh kader kita sebanyak 390. Nah, tentunya ketika kita berbicara angka itu yang punya Dinas Kesehatan ketika kita berbicara stunting. Kalau angka untuk keluarga berisiko stunting ada data dari BKKBN karena kita punya kader yang memang sudah pendataan keluarga, itu memang ada kegiatan itu. Nah, angka yang kemarin kita dapat dari Dinas Kesehatan itu kita petakan seluruh kelurahan di Kota Metro ini. Ini anak namanya anak si Arif bisa alamatnya di mana. Ini di bawah posyandu ini, alamatnya ini ibunya. Itu sudah ada data di kita dan itu sudah kita sebar ke seluruh kader TPK kita dan mereka akan melihat lagi faktor determinannya apa anak ini. Nah, itu nanti yang menjadi intervensi yang pas untuk ini. Secara sensitif itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mau melakukan supaya tidak ada kemubaziran sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, itu kader-kader kita sekarang ini sedang berjalan ini. Ini sudah sekitar saya targetkan hari besok itu sudah kita ada, dan sekarang itu teknologi canggih ya, kita lewat kita ada aplikasi yang sudah memang kita ini kan berbasis aplikasi juga ya? Kita ini kan data itu kita bisa kolaborasikan karena kita kan LCMIL, ada data LCMIL segala macam, jadi kita mengambil data-data yang memang sudah ini kan kita kolaborasikan dari data yang dari Dinas Kesehatan tuh, kita alamatnya kan jelas tuh, alamatnya, nama orang tuanya, kemudian dari situ nanti kita petakan. Nah, dari situ nanti kita akan lihat untuk validasi data, kemudian itu bisa menjadi database kita untuk nantinya kita mempunyai suatu data bahwa dari data yang semua yang dari Dinas Kesehatan faktor determinannya apa aja ada nanti di situ. Jadi itulah dasar kita mengintervensi secara sensitif nanti. Dari sekarang ini mereka sedang turun ke keluarga-keluarga yang mempunyai anak yang namanya kita berikan itu seperti itu. Jadi memang didasarkan juga dengan kondisi real ya, dan kondisi yang memang terbaru di masing-masing wilayah kerja mereka. Jadi dari data itu nih Bu Ika, nanti kita di jadwalnya di minggu depan itu kita sedang membuat draft SK Wali Kota. Ditetapkan dengan SK Wali Kota. Jadi nanti kita bertanggung jawab nih, karena memang itu tugas kita untuk bagaimana anak-anak kita itu tidak stunting lah gitu. Jadi semua harus bertanggung jawab. Jadi itu sebenarnya kader kita itu kita siapkan untuk dalam rangka lebih memperkuat lagi jaringan kita di bawah seperti itu. Karena mereka punya tugas ketika nanti kita semua OPD itu bertanggung jawab, nanti kita kan tahu anak-anaknya kan dia kan sudah mendatangi itu. Karena kader Metro Mas Bersaing itu ada juga di situ kader TPK. Biasanya kita itu kan biasanya kader satu orang itu multitasking. Ya, betul. Udah 4 lo lagi gitu. Jadi
kita memaksimalkan mereka untuk mereka bahwa oh ini ada muatan baru nih yang memang sebenarnya justru ini membantu percepatan pencapaian target nih gitu kan. Jadi kita lebih gereng lagi lah seperti itu. Kemudian nanti kita tentunya dari pemetaan tadi yang sekarang sedang berjalan oleh kader-kader TPK kita, atas dasar itu kita punya database ya yang untuk kita nanti SK-kan wali kota untuk kita bisa karena kita kan diindikan juga dengan sesuai arahan dari Pak Wali Bapak Sekda bahwa kita semua harus bergerak. Ayo kita bersinergi. Nah ini bersinergi kita dalam bentuk nyata bahwa nanti kepala OPD itu bisa menjadi bapak asuh, bunda asuh anak-anak kita ini gitu dari database yang memang sudah kita siapkan. Nanti kita bantu dengan kader TPK kita, dengan kader Metro Mas Bersaing kita punya gerai keren. Gerai keren ini merupakan apa ya? Untuk pusat informasi dan konseling para remaja. Jadi nanti itu juga untuk remaja-remaja supaya dia pengetahuan tentang stunting, untuk tahu tentang bagaimana untuk penundaan usia perkawinan, dia tahu bagaimana hal-hal yang secara secara teknis nanti bisa dia menjadi agent of change di komunitas masing-masing. Jadi semua bergerak, remajanya bergerak, terus kemudian OPD bergerak, kadernya bergerak, dan komunitas-komunitas bergerak untuk satu tujuan yang sama. Jadi kita nanti ada juga di jangka pendek ini kita untuk anak-anak kita di intervensi sensitif itu dengan lomba cipta menu supaya lebih banyak variasi menu untuk anak-anak kita yang karena anak kecil itu kan gampang-gampang susah untuk pola makan, bosenan dia. Jadi harus lebih kreatif ya untuk dengan banyaknya membuat menu-menu yang mereka lebih sukai. Betul. Jadi nanti supaya tidak bosan kita variatif untuk bisa memanfaatkan apapun yang ada di halaman kita yang kita nanti tentunya dengan gertapaga kita nanti juga kita combine untuk bagaimana bervariatif anak-anak kita ini makannya itu tidak bosan gitu karena tentunya gampang-gampang susah kalau punya anak kecil sudah bosan itu ibunya udah pening gimana lagi supaya dia mau makan supaya berat badannya nggak turun itu kan memerlukan dan kita bantu lewat dapur saat ini seperti itu untuk jangka pendek ini dan untuk jangka menengahnya nanti kita upayakan bahwa ada suatu perwali untuk Metro Mas Bersaing ini supaya nanti bisa keberlanjutannya itu benar-benar kita nggak hanya sesaat seperti itu jadi nanti dalam jangka menengah dan jangka panjangnya tentunya berkelanjutan. Jadi nanti inovasi ini juga menjadikan kita nanti kolaborasi dengan Kominfo bisa masuk ke Smart City-nya Kota Metro. Jadi kita, bagian untuk One Data untuk di Kota Metro juga nanti jadi seperti itu. Jadi kita ayo kita bersinergi untuk tujuan kita dalam satu tujuan untuk gemerlangnya Pak Wali untuk Jamapainya. Jadi kita semua OPD tentunya punya andil untuk di situ dan nanti dari dinas kami ya kira-kira inovasi inilah yang nanti bisa untuk mendukung atau untuk percepatan yang seperti Pak Wali Kota inginkan dalam rangka penurunan stunting itu untuk lebih signifikan lagi turunnya. Sudah bagus tetapi kita harus lebih bagus lagi seperti ini. Jadi sangat komprehensif ya program ini dan memang menjadi salah satu bentuk sinergi, dukungan dan juga kolaborasi ya dari berbagai OPD yang memang harus ya dan memang harus nih jalan sama-sama dan ditambah juga mitra-mitra pemerintah ya di mana salah satunya adalah PKK yang sudah jelas menjadi mitra terdepan juga ya terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Betul sekali Bu Ika. Jadi kita juga kami sudah Lajismu untuk mendukung ini juga alhamdulillah dan kami juga dengan dan sudah berjalan ya, untuk mungkin dengan Lajismu konkretnya dalam bentuk kegiatan apa? Lajismu itu mereka kalau untuk stunting itu memang adil jadi nanti mungkin di dalam Metro Mas Bersaing ini nanti kita akan bersinergi lebih kuat lagi seperti itu. Jadi kalau kemarin sudah juga dari Lajismu juga adil dalam untuk penurunan stunting. Nanti dengan muatan Metro Mas Bersaing ini nanti kita akan MOU dengan Lajismu. MOU untuk bagaimana dia bisa membantu lebih lagi karena Lajismu itu juga menyalurkan untuk memang benar-benar yang mendapat hak untuk menerima kan gitu. Jadi ini loh ada lahan ibadah 4 nih
ini bisa nilai siswa masuk di sini untuk percepatan ketercapaiannya target Bapak Wali Kota seperti itu. Dan alhamdulillah kami sudah ini kan sudah oke gitu. Dan begitu juga dengan Muhammadiyah, dengan Aisyah seperti itu, karena remaja, kalau kita berbicara remaja itu banyak sekali komunitas-komunitas. Kalau di Muhammadiyah itu punya IPM, punya NA, kemudian nanti di NU juga mereka punya untuk Nasyatul pokoknya kegiatan remajanya lah di NU. Jadi nanti kita larinya kan ke sana. Jadi kita menggarap secara serius remaja-remaja ini untuk dia benar-benar bisa andil untuk tidak lahir stunting baru. Karena remaja-remaja ini dalam hitungan tahun dia sudah masuk sasaran kita. Ya tadi ada kata-kata aliansi strategis ya, karena memang aliansi itu sifatnya sangat strategis. Bu Ika, dari kemarin kita Kota Layak Anak, bahwa dari pendataan di situ bahwa dari kelurahan sekota Metro itu ternyata 17,8% kelurahan di Kota Metro itu ada perkawinan anak di sana. Ini kan harus serius kita garap seperti itu. Dan itu harus tekan ya, cepat mungkin dan serendah mungkin. Itu, jadi kita kenalkan remaja ini, mereka bisa menjadi konselor sebaya, mereka bisa menjadi agent of change, tidak menikah muda, tidak free sex, tidak narkoba. Itu saja sebenarnya. Jadi remaja-remaja itu bisa mempersiapkan masa depannya itu dengan lebih terencana lagi. Dan itu tidak mustahil, karena remaja-remaja Metro pinter kok. Tinggal kita bagaimana bisa melibatkan mereka untuk ikut kita untuk mencapai satu tujuan yang sangat bagus ini gitu. Mereka mungkin selama ini tidak terlibat karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, makanya dengan keterlibatan mereka nanti kita ada gerai keren ini. Gerai keren itu semacam gerai untuk edukasi remaja, mobile, statis dan dinamis. Jadi kita melibatkan sekolah siaga kependudukan juga. Kita beberapa waktu yang lalu kan Pak Dr. Hasto datang tuh di SMP 1. Kepala BKKBN ya? Kepala BKKBN pusat, karena kita memang juara nasional nih. Jadi kita mau ekspansi ke sekolah yang lain untuk bisa gerai keren itu ada di sekolah. Remaja untuk tahu apa sih stunting, bagaimana sih cara mencegah stunting, apa sih itu pernikahan usia muda, bagaimana untuk tidak seperti itu ada literasinya di sana. Jadi kita di satu sisi mendukung program BKKBN dengan lewat gerai keren dengan SSK-nya, di satu sisi kita juga ilahnya masuk, informasi layak anaknya Kementerian PPPA masuk juga. Jadi saya akan mengkombinasikan itu dalam satu wadah. Dan nanti remaja-remaja siapa yang menjadi ketika ada mobile gerai keren, ya PR itulah, genre itulah nanti dia hadir di momen-momen insidentil, misalnya di Carefree Day dia membuka gerai. Jadi di situ sasarannya banyak, ada yang konsul. Silakan dengan teman-teman genre yang memang kita sudah latih. Kemudian nanti dipayungi, mungkin dia akan membuka di situ di Pargoy atau di berbagai di Dinas Pertanian, di Agro Ceria, dan di banyak momen-momen insidentil yang di situ banyak masa hadir kita di situ supaya mereka terpapar bahwa mereka itu punya andil besar loh sebenarnya. Ini loh yang harus kamu lakukan. Saya takutnya mereka itu bukannya tidak mau membantu, tetapi belum tahu yang harus saya bantu untuk kota ini, seperti itu Bu Ika. Penjelasannya komprehensif sekali ya Bu. Tadi sudah banyak nih bincang-bincang. Nah ini mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi memang mungkin waktunya sudah mendekati, memang harus closing. Tapi sebelum closing, ini seperti biasa, ini ada beberapa produk nih ya dari Metro ya, keripik pisang kok cahaya. Nah ini yang memang menjadi salah satu unggulan juga ya, produk-produk lokal yang memang selama ini menjadi salah satu pendorong ekonomi di kota itu. Buat sobat PKK yang ingin memesan, ini bisa memesan produk-produk ini langsung ke gerai masing-masing atau juga di Dekranasda. Ya, Dekranasda. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk support kita dalam mendukung UMKM di Kota Metro. Nah ini sebelum kita tutup acara ini, saya ingin menanyakan harapan Ibu ke depan terhadap program ini khususnya, dan juga nanti
apa saja yang Ibu harapkan dari terbangunnya kolaborasi dan juga tadi aliansi strategis supaya bisa lebih mempercepat target-target capaian yang memang itu menjadi salah satu target Bapak Wali Kota Metro. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi tentunya adanya inovasi itu kan tadi tujuannya sudah jelas. Tujuannya jelas dan tujuan kita itu mulia. Untuk bagaimana kita itu mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan mereka. Kita Indonesia Emas nanti ada era MEA loh di sana. Bagaimana nanti tenaga kerja asing itu berduyun-duyun ke Indonesia. Bayangkan ketika Kompetisinya bisa kompetisinya lebih di ketat. saat itu sangat ketat. Bayangkan kalau generasi kita itu generasi stunting, seperti apa Indonesia ini? Nanti yang ada bukan Indonesia Emas, Indonesia Cemas gitu. Karena kita kalau bisa dan harus bisa mempersiapkan generasi muda kita dengan baik, dengan no stunting. Karena bayangkan kalau nanti ke depan itu para pimpinan-pimpinan kita itu didominasi oleh stunting itu, waduh, nggak kebayang kan, benar-benar nanti Indonesia Cemas yang terjadi. Kewajiban kita pemerintah untuk bagaimana mempersiapkan generasi kita ini dengan baik, karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang dewasa kalau di Kementerian PPPA, karena itu hak anak untuk dia menjadi anak hebat, itu hak anak. Dan kita semua orang dewasa dari pemerintah, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, orang tua, semua orang dewasa kita punya kewajiban untuk mewujudkan mimpi anak-anak kita untuk bisa menjadi anak-anak hebat. Anak hebat tentunya bisa hebat kalau dia tidak stunting. Bisa tidak stunting kalau kita laksanakan kegiatan ini dengan secara kolaborasi tentunya. Pak Wali Kota punya Jamapai, Metro Mas bersaing mendukung Jamapai. Kita semua kolaborasi, Polihelik, semua kerja. Dan tentunya ini menjadi harapan kita benar-benar nanti di Kota Metro itu gemerlap tercapai. Metro Emas 2037 tercapai, Indonesia Emas 2045 Metro juga tercapai, dan itu sebuah mimpi yang saya rasa bukan hal yang mustahil, asal kita bertekad bahwa kita bisa. Kita tingkatkan kolaborasi yang memang sudah bagus dengan Jamapai, dengan gotong royong kita yang memang sudah bagus ini, ayo kita lebih tingkatkan, kita lebih maksimalkan, kita lebih meningkatkan lagi apa-apa yang memang kita kemarin masih dirasa belum maksimal, kita lebih maksimalkan dengan tujuan yaitu bahwa kita mendukung visi misi Bapak Wali Kota Metro, menjadikan Kota Metro itu benar-benar gemerlang, itu bukan sebuah mimpi tapi kenyataan. Dan itu dukungannya sangat ini ya, masif ya. Artinya semua mitra termasuk PKK juga menjadi ujung tombak di berbagai organisasi wanita. Itu semua memang sudah terlihat bisa dibilang kompak ya. Kalau bahasa kita gotong royong, kolaborasi, sinergi. Dan ini menarik ya perbincangannya. Jadi kita bincang-bincangnya ini banyak nih, tadi Bu Wahyu menyampaikan informasi, kemudian juga pengetahuan yang memang ini buat sobat-sobat PKK juga menjadi salah satu yang perlu diketahui ya, dan nanti membuka wawasan kita semua. Jadi memang dalam rangka mewujudkan generasi emas Metro Cemerlang ini perlu dukungan semua pihak. Dan itu tidak hanya di internal pemerintah Kota Metro, tapi juga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Komunitas, dari mulai, masyarakat semuanya. Komunitas, masyarakat, kemudian instansi-instansi yang lain, dan juga organisasi profesi tentunya. Betul. Nah itu memang dukungannya harus bersinergi ya, semua bersinergi dan berkolaborasi. Dan memang kalau kita lihat Metro ini ke depan secara proyeksi itu memang sangat memungkinkan untuk kemudian membentuk generasi emas Metro Cemerlang yang tidak hanya nanti bicaranya bisa bersaing di tingkat regional, tapi juga nasional dan juga bahkan di tingkat global atau internasional. Nah ini yang mungkin dari sekarang sudah harus dipersiapkan secara baik, semua pihak menyasar pada sasaran yang memang jelas, dengan tadi berbasis data juga yang bisa dibilang akurat. Mudah-mudahan insya Allah ke depan
Indonesia Emas 2045, generasi emas Metro Cemerlang ini bisa diwujudkan, dan itu tadi tetap harus dalam sesuai ya dengan tujuan-tujuan yang memang sudah direncanakan baik melalui dokumen-dokumen perencanaan yang visi misi, kemudian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan Jamapai kita sudah punya, itu inovasinya Kota Metro yang juga luar biasa, dan selama ini juga sudah diakui, dan itu nanti lebih didorong ya supaya capaiannya bisa lebih dipercepat lagi ya. Dan terima kasih Bu Wahyu sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai Kepala Dinas PPPA PPKB ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dan mudah-mudahan ke depan sebagaimana tadi harapan Ibu melalui program yang tadi sudah sangat banyak kita bahas ya, Metro Emas Bersaing, itu nanti lanjut dan punya kontribusi ke capaian Metro dan juga visi Kota Metro, khususnya bagaimana untuk mewujudkan Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Dan demikian Sobat TKK, perbincangan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.